Bangun, bangun, bangun. Bangun. Tembak nanti. Yo. Ya boleh nih. Hendra Setiawan yang kelelahan dikejar polisi akhirnya menyerah ditangkap saat melarikan diri ke arah permukiman di Kelurahan Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Senin siang. Penangkapan tersangka pencuri motor oleh unit Ranmor Polresta Bandar Lampung ini sempat jadi tontonan warga. Mana makamanya? Naikin. Saat digeledah tubuhnya, polisi menemukan satu bungkus sabu-sabu sisa pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok yang ditemukan di saku celananya. Selain mencuri motor, tersangka juga diduga adalah bandar narkoba. Buka lagi. Woi, lihat ini. Ini apa ini? Apa ini? Bro. Hah? Apa? Punya siapa? Punya siapa sabu itu? Punya kamu? Lu mau pakai sama siapa? Udah pakai lu ya? Belum Pak, baru itu mau. Tersangka merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018. Pria warga Karanganyar, Jawa Tengah ini ditangkap lagi karena membawa kabur motor seseorang yang baru dikenalnya di media sosial. Tersangka berdalih mencuri motor karena tidak memiliki uang untuk hidup di Bandar Lampung. Mana tunjukin motor, Ndra? Ini motornya sendiri. Motor ini. Mau kamu jual berapa tadinya? 4 juta Pak. Dapat ide dari mana? Kalau ini nggak ada Pak. Kok langsung ngabur-ngaburin motor ini? Ya kan saya butuh uang Pak, saya rumah sakit Pak. Memang udah kamu rencanain ya? Enggak. Enggak. Kamu kenal sama korbannya enggak? Oh, enggak. Enggak kenal. Kamu langsung kamu ambil aja motornya. Iya saya pinjam Pak. Kabur. Ini ya motornya. Motor korban yang dicuri tersangka kini disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi, termasuk memburu pemasok narkoba kepada tersangka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar memprihatinkan datang dari perkara yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lampung Selatan. Senin siang, seorang pria berumur 36 tahun ditangkap karena tega menghamili putri kandungnya yang masih berumur 14 tahun dan korban kini hamil 6 bulan. Tersangka berinisial RA ditangkap di rumahnya di Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan bapak terhadap anak kandung tersebut terjadi di rumahnya saat keluarganya sedang pergi. Tersangka mengancam akan menganiaya jika korban menolak ajakan dan menceritakan aibnya kepada orang lain. Kasusnya akhirnya terbongkar oleh guru yang mencurigai korban sering sakit dan lemas saat di sekolah. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, rupanya korban yang duduk di kelas 9 SMP tersebut sedang hamil dan hal tersebut kemudian dilaporkan ke keluarga korban dan polisi. Hasil tes tersebut menggunakan alat tes pack, diketahui anak korban ini ternyata positif. Nah, dari situ dilakukanlah klarifikasi dari pihak sekolah maupun pihak keluarga, dan akhirnya anak korban ini mengakui kalau pernah dilakukan atau pernah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri. Polisi menyita barang bukti pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kecanduan judi daring menjerat Rozir. Mantan Kepala SMP Negeri 3 Bungabayang, Lampung Utara harus duduk di kursi pesakitan. Pria berumur 60 tahun ini Senin pagi menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung akibat kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jaksa menyatakan kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai 230 juta rupiah. Dana BOS tahun 2019 yang bersumber dari APBN tersebut dicairkan terdakwa saat masih menjabat sebagai kepala sekolah.
Namun uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi, yakni membayar utang dan berjudi daring. Padahal dana bos tersebut seharusnya dipakai untuk pembelian alat pembelajaran bagi siswa berbasis digital, yaitu gawai tablet, komputer, dan server. Bantuan kinerja satuan pendidikan menerangkan bahwa penyaluran bos dilakukan dengan transfer dari komunitas umum daerah provinsi ke lintas masing-masing satuan pendidikan dasar. Pada tanggal 10 Desember 2019 anggaran pos afirmasi SMPN 3 Namayan berlangsung dalam rekening bank kampung nomor 3850005014902 atas nama SMPN 03 Namayan. Korupsi terungkap dari hasil audit Inspektorat Lampung Utara, namun ketika terdakwa sudah pensiun. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Truk bermuatan singkong terguling di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan, Pagar, Lampung Utara, Senin pagi. Pengemudi truk selamat, namun untuk mengevakuasi truk, pengemudinya harus mengerahkan para pekerja untuk terlebih dahulu memindahkan muatannya ke kendaraan lain. Menurut pengemudinya, truknya celaka saat dalam perjalanan dari arah Kota Bumi menuju Lampung Tengah. Saat dalam perjalanan, truk tiba-tiba miring akibat as patah dan roda kiri belakangnya terlepas. Truk yang kehilangan satu roda belakang kemudian terguling. Jam tengah 6 tadi. Awal kejadian seperti apa? Ya, tiba-tiba patah langsung roboh. Udah nggak itu lagi. Ban lepas ya? Ban, ya, patah serumbung, jadi lepas. Ada korban nggak? Nggak ada, saya sehat. Saya sendiri ya? Iya. Jam berapa kejadian? Tengah 6 pagi. 6 pagi ya? Dan mobil dari? Dari Karangjawa sini. Karangjawa daerah mana? Lampung Tengah. Lampung Tengah mau ke Rumbia. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa dan kemacetan arus lalu lintas sebab muatan truk tumpah ke pinggir jalan. Meski demikian, para pengendara khususnya pemotor diimbau berhati-hati saat melewati jalan ini karena ada bekas tumpahan oli dari truk yang terguling. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.